Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare kini memberlakukan PPKM di Kota Parepare hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasana, berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, vaksinasi yang dilakukan untuk masyarakat oleh Kodim 1405 Parepare mendapat respon positif. Bertempat di halaman Makodim 1405 Parepare, ratusan masyarakat menyerbu Kodim Parepare untuk mendapatkan vaksin. Vaksinasi massal terus dilakukan untuk masyarakat. Salah satunya yang dilakukan Komando Distrik Militer 1405 Parepare yang bertempat di halaman Makodim 1405 Parepare, ratusan masyarakat menyerbu Kodim untuk mendapatkan vaksin. Vaksinasi akan terus dilakukan hingga seluruh masyarakat sudah tervaksin. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Vaksinasi Rumah Sakit Sumantri, Kapten Korps Kesehatan Militer Hasanuddin. Ia mengatakan hingga saat ini total warga yang telah tervaksin pada dosis pertama di Kodim 1405 Parepare sebanyak 3.059 orang. Untuk wilayah Kota Parepare, kami mendapatkan jatah dari semula 189 vial, tambah 100 lagi menjadi 289 vial. Itu sudah tervaksin sampai dengan hari ini habis 3.059 orang. Vaksinasi dilakukan untuk membantu program percepatan vaksinasi agar masyarakat segera memperoleh vaksin khususnya di Kota Parepare. Terlihat antusias masyarakat untuk vaksinasi sangat besar yang digelar di Kodim 1405 Parepare. Bagaimana reaksinya pada saat sudah divaksin? Agak pusing tapi tambah kuat dirasa begitu. Saya hari ini sudah merasakan divaksin dan saya kelihatan sehat-sehat aja. Yang tidak seperti yang saya bayangkan ketika saya mau vaksin itu rasanya takut ya cerita-cerita orang. Tadi saya begitu divaksin, saya buka lengan saya, nggak sadar, nggak berasa, tahunya sudah selesai. Saya tanya udah selesai ya. Ternyata vaksin itu nggak seperti yang dibayangkan dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat ya untuk sama-sama mensukseskan program vaksinasi ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, meningkatnya kasus COVID-19, pemerintah Kota Parepare kini memberlakukan pembatasan aktivitas warga atau PPKM sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah mulai tanggal 6 Juli. PPKM ini diharapkan dapat dipatuhi oleh masyarakat, utamanya para pelaku usaha. Tim Penegakan Hukum COVID-19 Kota Parepare beberapa waktu lalu terus melakukan sosialisasi kepada pengusaha terkait akan berlakunya kembali PPKM di wilayah Kota Parepare. PPKM akan kembali dilakukan mulai hari ini, tanggal 6 Juli 2021. Selain itu akan diberlakukan pembatasan jam operasional hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, serta pembatasan jumlah pengunjung, yakni 25% dari total kapasitas tempat duduk pengunjung. Sosialisasi dipusatkan di kawasan Tanggul Cempae, yang merupakan kawasan terpadat hiburan masyarakat pada sore hingga malam hari. Sosialisasi diberikan kepada para pengusaha agar segera menerapkan protokol kesehatan di masing-masing tempat usaha mereka, baik kafe dan restoran. Hal ini mengingat adanya denda yang akan diberikan bila nantinya kedapatan melanggar protokol kesehatan dengan diberikan surat teguran hingga penutupan tempat usaha. Satgas gabungan protokol kesehatan, tim protokol kesehatan turun khususnya di Tanggul Cempae ini melakukan pengawasan. Kita tidak ingin ada yang berkerumun. Jadi kalau misalnya kami kemarin sudah melakukan penyampaian ke masing-masing warkop, kafe agar supaya pengunjung itu tidak lebih dari 25%. Itu kita lakukan sosialisasi. Hanya sore ini kita akan membuktikan itu, apakah benar itu, dan ini tidak ada toleransi. Seperti itu, Pak. Jadi sudah ada yang diberi tindakan ini? Sementara masih kita lakukan sosialisasi kembali. Karena tindak lanjut daripada surat tim gugus yang tertanggal 22 kemarin kita sudah peringati bahwa tolong taati ini dan jangan coba-coba melanggar. Kapan ada yang melanggar kami akan dari tim gugus bertindak tegas, Pak.
Erwin, TV Peduli mengabarkan. Sidang paripurna digelar oleh DPRD Kota Parepare dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap peran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020 yang digelar di ruang rapat paripurna lantai 3 gedung DPRD Kota Parepare dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada Selasa 6 Juli 2021. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 dan tata tertib DPRD pasal 120 ayat 1 J huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 15 orang, maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-44, masa persidangan ketiga, tahun sidang kedua, tahun 2021, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Pada rapat paripurna tersebut, fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare menyampaikan pandangan akhir masing-masing fraksi terhadap peran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020 yang dibacakan oleh juru bicara fraksi masing-masing. Sejumlah saran dan masukan serta apresiasi disampaikan oleh masing-masing fraksi, di antaranya yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Golkar oleh Haji Sulaiman SE. Tahun anggaran 2020, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal bertanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini sebagai berikut. Yang pertama, rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini merupakan gambaran tentang hasil dan kinerja keuangan pemerintah daerah selama tahun 2020. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah kembali dapat memperoleh dan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. WTP tersebut merupakan pernyataan profesional penilaian mengenai kewajaran laporan keuangan. Semoga hal dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Tentu dengan tetap memperbaiki hal-hal yang belum maksimal dan semakin membangun optimisme pemerintah daerah untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dari fraksi Persatuan Bintang Demokrasi yang disampaikan juru bicara fraksi Haja Apriani mengharapkan dalam penyusunan program dan kegiatan agar lebih mengutamakan pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Olehnya itu, pada kesempatan ini kami berharap agar 1. Dalam penyusunan program dan kegiatan agar lebih mengutamakan pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, rapat paripurna pandangan fraksi terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digelar di gedung DPRD beberapa waktu lalu disetujui oleh 5 dari 6 anggota fraksi yang memberikan pendapatnya. Pansus DPRD Kota Parepare baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kunjungan kerja ini terkait pembahasan Ranperda tentang retribusi jasa usaha oleh DPRD Kota Parepare. Kunjungan pansus di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diterima Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Kota Haja Hernawati Tahir SHMH.
Selain anggota Pansus DPRD Kota Parepare diantaranya Haja Andi Nurhatina Tipo SSOS dan Satria SH, juga hadir Satuan Perangkat Kerja Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan retribusi jasa, diantaranya Dinas Perhubungan Kota Parepare, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kominfo Kota Parepare, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas DP3A, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Rumah Sakit Umum Daerah di Makassau, komitmen budaya kerja lebih prima. Komitmen budaya kerja ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan budaya kerja yang dilakukan oleh bagian organisasi Setdako Parepare. Manajemen RSUD Andi Makassau Kota Parepare memperkuat komitmen budaya kerja lebih prima dengan mengusung tagline Prima. Prima dalam hal ini yakni profesional, ramah, integritas, mandiri, dan amanah. Artinya, prima dalam pelayanan dan prima dalam budaya kerja. Hal tersebut diungkapkan langsung Direktur RSUD Andi Makassau Dr. Reni Anggranisari pada Selasa 6 Juli 2021. Meski bukan kali pertama, namun penandatanganan komitmen budaya kerja ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan budaya kerja yang dilakukan bagian organisasi Setdako Parepare beberapa waktu lalu. Dengan harapan, para pegawai yang ada dapat memberikan pelayanan sesuai SOP, bersikap ramah, mengedepankan empati, ikhlas, sopan, santun, jujur, bekerja sesuai aturan, serta mampu mengemban amanah yang diberikan. Jadi hari ini kita menandatangani komitmen untuk penandatanganan budaya kerja. Nah, ini adalah tindak lanjut dari pelatihan yang diadakan bagian organisasi di Makassar. Jadi kami menerapkannya di lingkup rumah sakit, walaupun sebenarnya di Rumah Sakit Andi Makassau budaya kerja, komitmen budaya kerja sudah ada dari sebelumnya. Jadi budaya kerja kami adalah menggunakan tagline Prima. Profesional, ramah, integritas, mandiri, dan amanah. Jadi kita ini kan adalah unit pelayanan publik yang melayani masyarakat. Jadi kami ingin masyarakat yang dilayani di Rumah Sakit Andi Makassau merasa nyaman dan tentu ada harapan-harapan masyarakat, dan itu bisa kita wujudkan dengan adanya tadi sikap yang profesional, keramah-tamahan, kemudian integritas dari karyawan dan Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memaksimalkan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait retribusi jasa usaha, DPRD Kota Parepare melakukan kunjungan ke Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Pansus DPRD Kota Parepare baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kunjungan kerja ini terkait pembahasan Ranperda tentang retribusi jasa usaha oleh DPRD Kota Parepare. Kunjungan Pansus di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diterima Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Kota Haja Hernawati Tahir SHMH. Selain anggota Pansus DPRD Kota Parepare diantaranya Haja Andi Nurhatina Tipo SSOS dan Satria SH, juga hadir Satuan Perangkat Kerja Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan retribusi jasa, diantaranya Dinas Perhubungan Kota Parepare, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kominfo Kota Parepare, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas DP3A, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, rapat koordinasi penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Parepare. Rapat ini merupakan langkah menyamakan pendapat dalam mengatasi kasus COVID-19 di Kota Parepare saat ini. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Parepare melaksanakan rapat Forkopimda di ruang rapat Wali Kota Parepare pada Selasa 6 Juli 2021. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan rapat ini merupakan langkah menyamakan pendapat dalam mengatasi kasus COVID-19 di Kota Parepare.
Melihat seriusnya permasalahan ini, Wali Kota Parepare menekankan perubahan upaya dalam hal penanganan COVID-19, bukan hanya semata-mata melakukan penyemprotan disinfektan, membagikan masker, serta melakukan pemantauan di tempat-tempat usaha. Baik pernyataan maupun pertanyaan, agar supaya arah kebijakan langkah dari tim gugus kita yang ada begitu pemerintah kota dengan segala perangkat-perangkatnya itu punya kesamaan pandang melihat begitu seriusnya masalah ini. Karena tim gugus pemerintah kota sudah harus ubah style, ubah gaya dalam penanganan COVID ini. Tidak semata-mata melakukan penyemprotan disinfektan, tidak semata-mata melakukan pembagian masker, tidak semata-mata memantau kegiatan usaha ya kafe ya ini, tidak semata-mata menegakkan protokol kesehatan dengan konsep yang kemarin-kemarin, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, bla bla bla. Tapi lebih dari itu, apa itu? Kita maksimalisasikan, yaitu melakukan testing, tracing. Ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Andi Makassau melakukan penandatanganan Fakta Integritas sebagai komitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani di lingkup Rumah Sakit Umum Andi Makassau. Manajemen RSUD Andi Makassau Kota Parepare melakukan penandatanganan Fakta Integritas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM pada Selasa 6 Juli 2021, di mana Direktur RSUD Andi Makassau Kota Parepare melakukan penandatanganan pertama. Dr. Reni Angrenisari mengatakan, penandatanganan Fakta Integritas tersebut merupakan tindakan nyata serta komitmen pihak manajemen dalam mewujudkan zona integritas di rumah sakit rujukan di utara Sulawesi Selatan ini. Sebanyak 21 orang manajemen termasuk direktur mengikuti penandatanganan tersebut. Dr. Reni Angrenisari juga menjelaskan, dengan adanya penandatanganan tersebut, diharapkan kepada seluruh pegawai termasuk manajemen dapat memahami serta menerapkan perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme di wilayah kerjanya. Di Rumah Sakit Andi Makassau diadakan penandatanganan Fakta Integritas sebagai bukti komitmen kami untuk mewujudkan zona integritas di lingkup kerja kami, yaitu WBK dan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. 21 orang manajemen termasuk direktur dan itu semua akan menandatangani Fakta Integritas. Jadi harapannya dengan adanya penandatanganan ini bahwa seluruh karyawan rumah sakit termasuk di jajaran manajemen semuanya akan memahami dan menerapkan kegiatan anti korupsi ini. Harapan yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Pengawas RSUD Andi Makassau, Minhajuddin Ahmad, yang menyaksikan penandatanganan Fakta Integritas berisi 7 poin tersebut. Penandatanganan dilaksanakan oleh semua pejabat struktural di rumah sakit. Mereka melakukan penandatanganan Fakta Integritas. Mereka membuat kesepakatan bersama bahwa mereka senantiasa berada pada zona integritas yang tentu tidak lepas dari upaya untuk meminimalisir kegiatan pelayanan yang memungkinkan untuk ada orang melakukan fraud, terutama pada posisi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang mereka membuat kesepakatan bahwa itu akan dihilangkan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas.
Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.